didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Saya yakin proses pemberantasan korupsi akan terus berjalan. Pemirsa, bagaimana masa depan KPK ketika satu persatu pimpinan KPK mulai dilaporkan ke Polri? Apakah KPK akan menjadi perahu tanpa nahkoda? Inilah yang akan kami perbincangkan pagi ini. Saya akan perkenalkan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio Bincang Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu Pak Yasin yang merupakan mantan pimpinan KPK, Wakil Ketua KPK Jilid 2 ya, dan juga ada Prof. Romli Atmasasmita, anggota tim penyusun RUU KPK. Kita akan Ketua tim penyusun RUU KPK, dan kita akan bahas setelah ada informasi pengantar berikut ini. Dalam 2 minggu, 3 pimpinan KPK telah dilaporkan ke kepolisian. Salah satunya, Bambang Wijoyanto telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai orang yang paham hukum dan menjunjung tinggi etika, Bambang mengajukan pengunduran diri sementara dari KPK. Meskipun hal ini ditentang oleh unsur pimpinan KPK lainnya. Menurut pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bila mana seorang pimpinan KPK dinyatakan tersangka, maka dia diberhentikan sementara. Itu pasal 32 ayat 2. Saya tunduk pada konstitusi, pada undang-undang, dan kemaslahatan kepentingan publik. Selain Bambang, Adnan Pandupraja dan Abraham Samad juga sudah dilaporkan ke polisi. Bahkan bukan tidak mungkin mereka bakal menyandang status tersangka juga. Artinya, pimpinan KPK akan kosong. Mengat Zulkarnain disebut-sebut juga sudah dibidik untuk dilaporkan. Tidak mau KPK dilemahkan, sejumlah elemen masyarakat dari berbagai kota menyuarakan dukungannya. Mereka mulai menggelar aksi untuk menyatakan dukungannya. Kali ini adalah upaya perlawanan rakyat dari koalisi masyarakat sipil Kota Malang anti korupsi untuk menuntut adanya tindakan tegas dari Presiden Joko Widodo dalam melihat upaya kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. Yang pertama Bambang Wijoyanto dan Adnan Pandupraja. Dan itu kemungkinan juga akan merembet ke upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang lain. Menyimak statement Presiden sebelumnya di mana KPK bersama Polri harus diselamatkan, menarik untuk melihat bagaimana menyelamatkan masa depan KPK. Apa skenario yang disiapkan sejumlah tokoh yang telah dipanggil Presiden Jokowi? Sejarah juga mencatat KPK pernah dipimpin oleh pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Presiden. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, langsung saja saya bahas. Saya ingin bertanya ke Prof. Romli. Prof. Romli, ini satu persatu sudah dilaporkan dan kemungkinan akan ditetapkan menjadi tersangka begitu. Apa yang kemudian akan terjadi di pimpinan KPK ini? Jadi ingin saya koreksi ya. Kriminalisasi dulu ya. Kriminalisasi itu bukan berarti rekayasa. Itu nomenklatur di kita, hukum pidana itu satu perbuatan yang tadinya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Perbuatan yang sah saja tapi harus berdasarkan undang-undang. Sebaliknya dekriminalisasi. Perbuatan yang tadi tindak pidana tidak lagi menjadi tindak pidana. Itu hal kayak gratifikasi kan sekarang kriminalisasi menjadi tindak pidana. Yang kedua, kasus yang tadi yang terjadi kekosongan pimpinan. Kalau terus dan kekosongan pimpinan itu menurut undang-undang KPK, Presiden wajib mengajukan calon pengganti pimpinan kepada DPR. Prosedur sesuai dengan proses pencalonan pimpinan. Itu yang harus dilakukan. Itu yang betul. Ya, walaupun memakan waktu lama, itulah undang-undang gitu. Jadi tidak bisa karena di DPR nanti lama lalu diterobos langsung diterima Presiden langsung berjalan. Tidak sah keputusannya semua. Jadi harus melalui DPR lagi. Harus lagi. Ya, dan untuk mengisi calon kekosongan itu kalau ini terjadi ya, saya usul lah. Presiden melakukan Perpu, ya. Perpu bukan imunitas. Perpu tentang percepatan pencalonan pengganti, ya kan, pimpinan.
Kalau di Desember bisa dimajukan ke Juli lah gitu kira-kira. Kalau memang waktunya 6 bulan persis sebelum bulan Desember, otomatis presiden harus sudah mempersiapkan pansel. Otomatis itu. Pansel dibentuk langsung bekerja. Ini sudah diatur dalam undang-undang ya? Undang ini udah ada. Oke. Penetapan pansel, kemudian yang perlu ditambahkan mungkin Perpu untuk percepatan pencalonan itu. Karena ini di sini menurut ketentuan 4 tahun baru Desember 2015 mereka berakhir. Jadi ada Perpu yang mengatakan. Kenapa Perpu? Ya situasinya darurat. Situasinya keadaan yang menggantikan yang maksa. Darurat pemberantasan korupsi, kegantian maksa dalam pemberantasan korupsi gitu. Jadi punya kewenangan presiden undang dasar. Ya. Jadi bukan Perpu imunitas. Ya. Ini perlu diklarifikasi. Anda tidak sepakat ya ada itu Perpu imunitas. Gini ya, tidak sepakat saya bukan karena Anan Pandu yang menyampaikan, bukan KPK. Begini, di dalam undang-undang KPK sudah disediakan larangan bagi pimpinan untuk tidak berhubungan dengan siapapun juga, langsung tidak langsung yang terkait korupsi atau pihak lain yang terkait korupsi. Ya, kalau pasal 36 jelas ya, 36 ABC. Nah ini larangan ini ada sanksinya di pasal terakhir. Pasal 65. 65 sanksinya itu malah 5 tahun ancaman maksimum. Kalau terbukti diperberat sepertiga kan begitu. Jadi kalau itu imunitas berarti dia langgar nih undang-undang. Ya saya kira daruratnya ya itu tadi. Prof. Romli, sebenarnya hal-hal seperti ini bahwa kemungkinan pimpinan dilaporkan kemudian ditetapkan menjadi tersangka ini sudah diantisipasi atau belum dalam undang-undang ini? Sudah ada yang namanya calon pengganti pimpinan kalau terjadi kekosongan. Sudah diantisipasi bahwa mereka itu bukan malaikat lah, mereka itu sama kita manusia, tidak ada kekeliruan, mungkin juga kesengajaan. Ya itu kita sudah antisipasi kemungkinan. Karena walaupun tadinya kan kita berpikir 5 ini sudah dimulai tes-tes yang begitu ketat, tapi kan tidak, buktinya masih ada terjadi. Nah ini persoalan yang kita antisipasi di undang-undang, ada jalan keluar. Ya kan? Bukan berarti kalau pimpinan ada bukti kuat menurut Polri kemudian itu kriminalisasi atau rekayasa. Makanya untuk itu saya anjurkan semua percepat aja pra-peradilan. Dua-duanya maupun dari pihak Polri maupun dari percepat pra-peradilan, nanti pra-peradilan menentukan berwenang apa tidak berwenang menetapkan tersangka itu gitu kan. Prof. Romli, jika Anda katakan bahwa memang sudah ada mekanisme yang diatur di dalam undang-undang mencari calon pengganti begitu ya. Tapi apakah semudah itu kemudian mengganti? Apakah ini juga berpengaruh pada kinerja KPK kemudian? Ya berpengaruh. Otomatis dengan adanya pencalonan itu kinerja KPK harus berhenti sementara dulu. Nggak bisa enggak. Ya. Untuk memenuhi ketentuan undang ya, jangan dipaksakan. Karena bagi saya ya yang menyusun ini 5 pimpinan itu absolut mutlak. Kurang satu pun tetap jadi persoalan. Apalagi tinggal 2 gitu ya. Karena begini, kalau kita baca pasal tentang pimpinan KPK, ayat 1 pimpinan KPK 5, ayat berikut dikatakan dalam mengambil setiap keputusan pimpinan KPK harus bersama-sama. Artinya semuanya ikut bertanggung jawab. Ya kalau ini dilakukan kemudian ya di lapangan kata Pak Bibit kemarin ya kan di lapangan pembuat tidak tahu persoalan. Bukan tidak tahu persoalan, kalian yang harus melaksanakan undang-undang dengan benar. Sesuai dengan azas kepastian hukum. Kan itu pasal 5 ada azas kepastian hukum, buat apa kalau menjadi azas ya kalau itu dilanggar. Jadi jadi persoalannya bukan masalah waktu tapi masalah konsistensi pada aturan. Ini harus dijaga karena apa? KPK itu sengaja kita tempatkan tanda petik ya di atas 2 institusi. Sehingga kewibawaan lembaga ya, integritas, profesional, akuntabilitas pimpinan itu harus menjadi panutan sebetulnya. Kalau pimpinan itu kemudian kreatif sampai memberikan penafsiran pada undang-undang, hak tafsir itu pada hakim, bukan pada mereka, itu ada pelanggaran. Jadi Anda mau katakan bahwa 5 pimpinan itu mutlak dalam pengambilan keputusan, jika tidak itu tidak ada jadi kurang legitimasinya. Karena sudah ada di situ pasal mengenai calon pengganti pimpinan. Kekosongan itu cepat diisi gitu. Itu persoalannya. Jadi posisi 4 kemarin pun dengan habis masa jabatan salah satu pimpinan itu juga tidak benar. Bagi saya sendiri ya itu cacat semua keputusannya.
Oke. Ini sudah tidak multi interpretasi lagi ya? Nggak bisa, di undang-undang mengatakan seperti itu. Asal konsistensi, kepastian hukum, tafsir yang bisa diberikan hanya pada hakim. Kalau tahu mau berkreasi ya pakai calon pengganti pimpinan, prosedur yang betul. Gitu, ya. Oke, saya ingin ke Pak Yasin. Pak Yasin, kondisinya Anda pada saat menjadi pimpinan KPK Jilid 2, kondisi yang sama dengan cicak buaya pada saat itu juga Anda rasakan begitu ya? Tinggal bersisa 2 ketika 3 orang lain tersangkut kasus begitu ya di kepolisian. Apa yang pada saat itu Anda rasakan, Pak Yasin? Ya, ini sebelum menjawab itu bahwa kita harus merefer apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa walaupun istilahnya mungkin tadi dikoreksi oleh Prof. Romli. Prof. Romli itu guru saya, guru yang sebenarnya. Guru yang palsu. Ya. Jadi jangan dikriminalisasi itu di dalam penyampaian pidato Pak Jokowi, Presiden itu 3 kali. Jangan dikriminalisasi. Artinya apa? Bahwa KPK ini harus tetap hidup, artinya tetap ada dan juga kita perkuat atau melalui capacity building dan juga dengan Polri, dua-duanya harus ada. Jangan ada bersinggungan antara kedua penegak hukum yang seharusnya mereka itu bersatu memberantas korupsi. Nah, yang berkaitan dengan masa saya dulu, masa saya dulu itu memang itu masa yang katakanlah anomali, tinggal 2. Dan pada saat itu tidak secepatnya diisi kekosongan itu, dan prosedur pengisiannya juga tidak sesuai dengan pasal 33 yang disampaikan oleh Prof. Romli ayat 1 dan ayat 2 tadi. 33 apa? 32 ya. Di pasal yang menjadi permasalahan sekarang itu di pasal 32 ayat 2 itu. Apabila pimpinan KPK itu tersangka. Maka dia diberhentikan sementara. Kalau yang tersangka semua diberhentikan sementara semua, maka KPK itu tidak akan jalan. Maka kata-kata jangan kriminalisasi itu menjadi penting. Mari kita bersabar dulu ini. Jadi jangan sampai lembaga ini mandek, tidak proses hukumnya tidak lanjut. Padahal kasus yang ditangani oleh KPK itu yang besar-besar itu sudah menumpuk. Yang tersangka belum diproses ke pemberkasan, ke katakanlah ke penuntutan itu juga banyak. Dan seandainya itu harus menunggu sebagaimana yang dibunyikan atau dicantumkan dalam undang-undang sesuai dengan pasal 3 itu, mengisi kekosongan itu kalau sesuai dengan pasal 29, 30, 31 itu kira-kira memakan waktu 6 bulan. 6 bulan total. Nggak mungkin tuh KPK itu berhenti 6 bulan itu. Jadi perpu yang ada tadi sebaiknya menunda dulu lah kasus itu. Itu bisa kok. Bisa. Jadi kasus yang mana ini? Ya kasus dua-duanya, kasus itu biar jalan dulu lah ini, biar selesai dia tuh sampai akhir tahun ini. Kecuali yang sudah terlanjur mengundurkan diri, karena dipatur dalam pasal 32 ayat 1 itu, pimpinan KPK itu diberhentikan apabila mengundurkan diri salah satunya kan. Di samping misalnya meninggal dunia, tidak bisa melaksanakan tugas selama 3 bulan dan sebagainya, dan antara lain yang mengundurkan diri tadi. Nah, itu menjadikan suatu hal yang katakanlah itu tingkat apa itu namanya efektivitas dan maksimalitas daripada pekerjaan KPK ini menjadi terhambat apabila memang tinggal 3 orang. Oke, nanti kita akan bahas lagi kemudian apa yang harus, jika ini harus segera diisi, kemudian apa yang harus segera dilakukan. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali.